Presiden US Jeffrey Michener mengabarkan kondisi terkini situasi negara lewat siaran konferensi pers. Pasca pandemi virus, Amerika Serikat kembali bangkit dan sedang menata kehidupan baru. Semua warga terlihat bahagia dan menikmati kebebasan yang telah lama dinanti. Hari ini, 154 hari Presiden Jeffrey telah menjabat. Dia memberikan bantuan berupa kupon sembako gratis yang dibagikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, terkait kematian Dr. Rachel Scott, Jeffrey menyampaikan rasa bela sungkawanya dan berjanji akan selalu mengenang sang dokter sebagai pahlawan. Sedikit cuplikan di selatan Jepang, tampak sejumlah orang tewas dan diduga kuat mereka mati akibat terpapar virus. Apakah virus yang sebelumnya mewabah sudah bermutasi? Dan apakah vaksin sudah tidak ampuh untuk mengobati? Kemelut rindu tengah dialami oleh Denny. Perwira muda itu sangat ingin bertemu dengan keluarganya. Tapi apa boleh buat, dia masih harus menjalankan tugas di Nathan James. Sebagai informasi, kapal Angkatan Laut US Nathan James saat ini berada di Laut Cina Selatan. Misi kali ini menyebarkan vaksin di wilayah Asia di bawah komando Kapten Mike Slattery. Tom tiba di kantor dan langsung disambut oleh Kara Green. Dua orang ini sekarang sudah tidak bertugas di laut, melainkan di kantor presiden. Tom langsung menghadap presiden dan menerima kabar bahwa virus sudah bermutasi. Banyak korban tewas di wilayah Jepang akibat virus flu merah. Mendengar hal tersebut, Tom merasa sedikit ragu karena dulu Rachel pernah berkata bahwa virus ini tidak bisa bermutasi. Selain itu, ada juga masalah lain yang sedang dihadapi. Negara Cina dianggap tidak amanah dalam mendistribusikan vaksin dari Amerika. Diduga kuat kegagalan integrasi vaksin ada campur tangan Presiden Cina, Peng Wu. Atas semua polemik ini, Tom diutus presiden untuk terbang ke Cina. Dalam perjalanan ke Cina, Tom menyempatkan diri menghubungi Mike. Perlu diketahui, keberhasilan menanggulangi pandemi membuat dua tokoh sentral ini naik jabatan. Tom menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, sementara Mike resmi diangkat sebagai Kapten Kapal Nathan James. Dalam percakapan mereka, Tom memberi sedikit bocoran tentang situasi saat ini dan berjanji setelah misinya selesai nanti, ia akan mengunjungi kapal Nathan James untuk melihat situasi di sana. Di Nathan James ada seorang perwira baru bernama Cameron Burke, yang tidak lain adalah saudara kandung Carlton Burke. Dari gaya candaan mereka, sepertinya hubungan abang-adik ini sangat akrab. Setelah saling melempar gurau dengan saudaranya, Carl pergi ke ruang kemudi. Ada dua orang asal Vietnam, Ai dan Bin. Mereka bertugas sebagai guide. Tujuan pertama kapal Nathan James yaitu negara Vietnam, lalu bergerak ke Laos dan Kamboja dalam misi kemanusiaan distribusi vaksin. Bin nyelutup, setelah misi ini selesai, negaraku sudah menyiapkan pesta untuk awak kapal Nathan James. Kalian semua wajib hadir ya. Pesawat Hercules yang ditumpangi Tom dan Valkyrie tiba di Hong Kong, tempat Peng berada saat ini. Turun dari pesawat, Tom dan Valkyrie langsung disambut oleh Wolfman. Pasukan elit asal Australia itu sengaja dikontak oleh Tom untuk mengawalnya rapat dengan Peng dan sejumlah presiden negara-negara Asia. Singkat cerita, Tom dan dua rekannya tiba di rumah Peng. Mereka disambut oleh staf presiden yang menggunakan bahasa Mandarin. Tom kebingungan karena tidak mengerti apa yang pria tersebut ucapkan. Ia minta bantuan Valkyrie sebagai penerjemah. Lalu gadis itu pun sok berlagak mengerti, padahal hasilnya sama saja. Yep, he says he doesn't like your face. Situasi tersebut mungkin teratasi berkat kehadiran Sasha, mantan kekasih Tom yang sekarang bertugas sebagai diplomat Amerika Serikat dengan Peng, dan sambutan sang presiden cukup hangat. Tom dipersilahkan menyantap sajian sebelum rapat dimulai. Sambil menunggu para tamu undangan menyelesaikan santapannya, Sasha menjelaskan sedikit situasi terkini. Diduga, negara Cina menimbun jutaan vaksin yang diberikan oleh Amerika. Akibatnya, negara-negara Asia seperti India, Laos, Vietnam, dan Kamboja tidak kebagian. Melihat background Peng yang merupakan mantan mafia kelas kakap, patut diduga ada bisnis terselubung. Bisa saja kan, Peng sengaja menimbun vaksin untuk diperjualbelikan. Kemudian Sasha juga memperkenalkan Lau Hu, kepala pasukan pengawalan presiden. Lau Hu dalam bahasa Mandarin artinya macan, kata Sasha. Mendengar kata macan, nyali Tom sama sekali tidak ciut. Ia bahkan membalas, "Aku tidak khawatir dengan macan karena aku membawa serigala." Rapat dibuka, Peng bersulang untuk Tom yang dianggap sebagai pahlawan dunia. Tanpa banyak basa-basi, Tom langsung menjabarkan pokok masalah, yaitu kegagalan Cina dalam mendistribusikan vaksin. Keberanian Tom bersuara membuat Peng kaget bukan main, dan Presiden Cina ini pun langsung menjelaskan alasannya.
Wilayah Asia sangat luas, butuh waktu untuk bisa menyebarkan vaksin. Jelas Peng. Alasan itu menurut Tom sangat tidak masuk akal. Jika Cina merasa kesulitan, biarkan Amerika Serikat saja yang mengambil alih tugas ini, tegas Tom. Peng merasa tersinggung, lalu datang pengawalnya dan menyarankan, "Bos, mendingan kita tinggalkan tempat ini sejenak. Jika tidak, lama-lama kita orang bisa amsyong." Pasukan Nathan James sedang menghadiri pesta undangan sekaligus merayakan keberhasilan misi distribusi vaksin. Danny mampir ke sofa Mike, kemudian sang kapten menyampaikan sebuah kabar bahagia. Besok, Nathan James akan berlabuh di Okinawa dan Danny diizinkan pulang naik pesawat ke Amerika supaya bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Nathan James sedang mengalami masalah. Kapal Angkatan Laut Amerika itu dikepung sejumlah kapal lain yang tidak dikenal sebagaimana pantauan dari radar. Karena dirasa line radio komunikasi tidak aman, Cameron yang bertugas sebagai komandan sementara mengirim helikopter untuk menjemput Mike dan sejumlah rekan. Mike seolah punya firasat buruk, itulah mengapa ia tidak mau berlama-lama di tempat ini. Kemudian perintahkan anak buahnya untuk segera kembali ke kapal. Ternyata firasat tersebut memang tepat. Pas pilot helikopter Lincoln masuk ke lab ini, insiden berdarah pun terjadi hingga menewaskan nyawanya. Danny dan Burke berhasil kabur. Mereka menuju ke lokasi pendaratan helikopter. Tiba-tiba saja roket launcher melesat cepat, kemudian menghancurkan kendaraan udara milik Nathan James. Kabar penyerangan tersebut sampai dengan cepat ke kantor presiden dan langsung diestafet ke Tom. Mengingat ini adalah situasi genting, Tom dan Valkyrie langsung bergegas untuk pulang. Ringkas cerita, Tom yang sudah berada di dalam pesawat mendadak sadar bahwa sejumlah rekan-rekannya belum tewas dan kemungkinan besar ditawan. Menyadari hal tersebut, Tom segera turun dari pesawat dan meninggalkan Valkyrie di sana. Pesawat lepas landas, Valkyrie yang sedang memantau situasi dari laptopnya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Ia langsung pergi ke ruang kemudi dan memberitahukan hal ini kepada pilot. Nahas, ketika pesawat putar haluan dan bersiap melakukan pendaratan darurat, mereka semua malah dipanggil menghadap Sang Pencipta. Sungguh ini benar-benar aneh. Peng ataukah perompak yang jadi dalang dari semua ini? Setelah pesawat yang ditumpangi Valkyrie meledak, Tom, Sasha, dan Wolfman diserang oleh pasukan bersenjata. Nasib pasukan Nathan James persis seperti dugaan Tom. Mike dan pasukannya ditahan dalam kapal milik pasukan bersenjata. Lantas, siapa mereka dan apa motivasinya? Tapi tunggu, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada satu anggota Mike mengalami luka parah, bahkan sebentar lagi kehabisan darah. Orang-orang bersenjata masuk ke dalam tahanan, kemudian menyeret anggota tersebut keluar. Tom CS OTW ke apartemen milik teman Sasha. Temannya tersebut bernama Jesse. Tujuan mereka menemui Jesse mau minta bantuan soal moda transportasi dan senjata. Sebagai informasi, Jesse adalah seorang mata-mata profesional sekaligus pilot handal. Sampai di apartemen dan melihat kondisi di dalam, tempat tinggal Jesse sangat berantakan. Kemudian Sasha membangunkannya. Jesse punya dendam pribadi karena Sasha dianggap berkhianat dan berafiliasi dengan Peng, mengacaukan misinya hingga menewaskan teman dan saudaranya. Tom coba intervensi dengan menjelaskan tujuannya datang ke sini. Untungnya Jess berjiwa besar dan siap membantu Tom menyelesaikan misi. Tengok sejenak aksi menegangkan yang dilakukan Danny dan Burke, 2 versus 8.
Mereka saat ini sedang berada di pelabuhan guna mencari informasi tentang kejadian di klub malam tadi. Danny bertugas mencuri perhatian, sementara Burke menyiapkan jebakan. Hasilnya, 7 orang tewas dan 1 orang sekarat. Mari simak aksi mereka. Jess bawa Tom pergi ke tempat parkir helikopter dan perjalanan ini harus melewati jalur laut dan darat. Sesampainya di dermaga dan sebelum menaiki kapal, Sasha menjelaskan kepada Tom soal hubungannya dengan Peng. Sejak 3 minggu lalu, Sasha secara resmi mengundurkan diri sebagai diplomat karena menyadari semua tindakan Peng salah. Pengunduran diri tersebut membuat Peng marah besar. Beberapa hari terakhir ini, mau tidak mau, Sasha terpaksa membantu Peng soal urusan diplomatik agar tidak menimbulkan kekacauan. Tom yang mengetahui hal tersebut langsung curiga, apa jangan-jangan kemarahan Peng ada kaitannya dengan insiden yang menimpa anggotanya, namun semua itu langsung dibantah Sasha. Pendek kisah, Tom dan rekan-rekan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Tiba-tiba di tengah jalan sedang ada razia yang dilakukan oleh tentara Cina untuk menangkap Tom. Don't worry, be happy, semuanya bisa teratasi. 有没有看过他？ Peng kontak langsung dengan Presiden Amerika via telepon satelit, lalu mengabarkan perihal pesawat yang ditumpangi Tom meledak ketika baru lepas landas. Tim SAR Cina saat ini sedang melakukan pencarian terhadap Tom, Valkyrie, dan pilot pesawat. Setelah bicara dengan Presiden, Peng langsung memarahi anak buahnya karena terlambat meledakkan pesawat sebelum Tom turun dari sana. Khawatir Tom masih hidup dan mengadukan hal ini ke Presiden, Peng perintahkan pengawalnya untuk mencari sekaligus menghabisi Tom. Jesse CS tiba di tempat parkir helikopter miliknya, namun ada sedikit kendala. Kendaraan udara tersebut tidak bisa menyala, harus dipancing menggunakan aki tambahan. Karena wilayah ini penuh dengan radiasi, mereka hanya punya waktu 11 menit untuk lepas landas. Sialnya, di tengah situasi yang serba buru-buru, Ministry of State Security China muncul. MSS is coming. Danny dan Burke mendapatkan 1 orang sandera. Saat mereka coba interogasi, Sandra tidak mau banyak bicara dan lama-lama kehabisan darah. Danny dan Burke mengambil boat, kemudian langsung menuju ke perairan lepas, memberi sinyal menggunakan flare gun dan berharap kapal Nathan James menemukan posisi mereka. Tiba-tiba kapal yang diduga milik bajak laut muncul di sana, tapi tenang. Secara kebetulan helikopter Jesse dan kapal Nathan James ada di titik koordinat yang sama. Kejam, anggota Mike yang tadi dibawa oleh pasukan bersenjata ternyata darahnya sedang dikuras habis. Di Nathan James, Sasha melihat sejumlah benda temuan milik pria yang ditawan oleh Danny dan Burke. Dari benda-benda tersebut sudah jelas bahwa pasukan Nathan James diculik oleh perompak bajak laut.
Semua itu langsung terjawab tatkala Mike dan pasukannya sudah turun dari kapal, lalu dibawa ke markas bajak laut. Mike dipisahkan dari anggotanya, lalu dibawa menghadap kepala perompak. Setelah bertukar sapa, kepala perompak perintahkan anak buahnya untuk mengikat Mike dan sempat terjadi perlawanan. Tom menghubungi presiden minta izin untuk menyelamatkan Mike dan anggotanya. Sebenarnya terjun ke lapangan bukan lagi menjadi tugas Tom, mengingat jabatannya saat ini adalah Kepala Staf Angkatan Laut. Tapi bukan Tom namanya jika tidak setia kawan dan sedikit keras kepala. Di markas perompak, Mike berhasil diikat dan darahnya dikuras. Jesse sedang memperbaiki helikopter dan setelah selesai nanti, rencananya ia akan kembali ke China. Padahal Sasha baru saja berencana minta bantuannya lagi karena Nathan James saat ini sudah tidak punya moda transportasi udara. Entah masih marah kepada Sasha atau memang tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Dengan enteng Jess berkata, itu semua bukan urusanku. Dalam kondisi baru siuman, Mike menyaksikan kepala perompak sedang ditransfusi darah. Kemudian Mike melontarkan kata, "Kau adalah vampir." Goddamn vampire. Tak lama setelah itu, Mike dikembalikan ke ruang tahanan dan sekarang giliran Hugh yang dibawa oleh pasukan bajak laut. Mike mengadukan kejadian yang ia alami ke Dr. Yost tentang pengambilan darahnya. Tom ditemani Sasha dan beberapa pasukan merealisasikan sejumlah rencana. Salah satunya mampir ke kota Shanzai. Tempat ini sangat bebas. Saking bebasnya, prostitusi dianggap biasa dan semua orang bebas membawa senjata. Sasha mampir ke sebuah kedai minuman, lalu memesan segelas baijiu, sejenis arak lokal. Kemudian memberi isyarat kepada bartender, lalu bartender tersebut membawanya ke markas kepala gangster bernama Wu Ming. Masuk ke dalam, Sasha menyapa Wu Ming sekaligus mengenalkan Tom kepadanya. Simple, tujuan Tom kemari hanya untuk sepotong informasi tentang penculikan anggotanya. Sebagai imbalan, Tom memberikan alat tukar berupa senjata terbaru milik tentara Amerika. Wu Ming tidak begitu tertarik dengan senjata, ia justru lebih suka dengan jam tangan yang dipakai Tom. Tidak mau berlama-lama, Tom sepakat. Kemudian Wu Ming buka suara, beberapa hari yang lalu di Shanzai ada kedatangan tamu pria bernama Kenji. Ia berteriak bangga karena telah berhasil menculik pasukan angkatan laut. Wu Ming tidak suka dengan keriaan Kenji dan kemudian mengusirnya. Selain itu, menurut kabar, saat ini Kenji sedang berada di pasar loak Liu Lichang. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, Tom langsung pergi dari sana. Mike dan anak buahnya digiring menuju ke tempat makan di tengah hutan. Tempat tersebut didekor sedemikian rupa, lalu menu-menu yang disajikan pun cukup menggiurkan, makanan dengan kandungan nutrisi full zat besi. Khusus Mike, ia diajak duduk satu meja bersama kepala bajak laut. Dari sini, Mike dapat sedikit informasi bahwa kepala bajak laut tersebut dulunya adalah seorang anggota militer Jepang berpangkat kapten. Namun masih belum diketahui apa alasannya meninggalkan pekerjaan mulia dan beralih profesi ke pekerjaan hina. Setelah kenyang menyantap makanan, pasukan balik ke ruang tahanan. Beberapa menit kemudian, Hugh dikembalikan ke pasukannya. Sama seperti Mike sebelumnya, kondisi Hugh lemas tak berdaya. Di tengah situasi tersebut, dua anak buah Mike dapat ide untuk keluar dari tahanan guna mencari tahu posisi mereka saat ini. Setelah dapat persetujuan Mike, mereka segera keluar, lalu menghitung jarak dan memantau area sekitar kamp bajak laut. Sayangnya, aksi tersebut tidak berjalan mulus. Tom CS tiba di Liu Lichang. Mereka semua mencari orang yang bernama Kenji dengan cara menanyai warga satu persatu. Dari kejauhan, tak sengaja Tom melihat seorang pria penjual vaksin mengenakan baju dinas milik Mike. Where did you get this? No English. A man from Vietnam selling clothes. Di waktu yang sama, The Ministry of State Security atau disingkat MSS mendatangi lokasi yang sama. Tom tidak panik, mereka bersembunyi sampai personel MSS melewati. Tom segera melakukan kontak ke pasukannya yang ada di perairan agar menyiapkan boat untuk pergi dari tempat itu. Perjalanan menuju perairan tidaklah semulus bayangan Tom dan kawan-kawan karena pasukan MSS sudah memenuhi lokasi pasar. Wolfman melempar peledak asap untuk mengalihkan perhatian sekaligus memprovokasi warga sekitar.
Masih dalam proses mencari jalan keluar dari Liu Lichang, langkah Wolfman harus terhenti karena dihalangi The Tiger. Sekarang mereka ada di area perbukitan dengan membawa satu orang sandera. Pasukan MSS rupanya masih belum berhenti mengejar. Mereka mengepung Tom dan kawan-kawan di lokasi ini. Alicia yang mengetahui situasi ini membujuk Jesse agar mau mengevakuasi Tom menggunakan helikopter. Sementara itu, sandera yang ada di tangan Tom rela mati setelah menyebut nama Takehaya. Nama Takehaya seolah jadi momok yang paling menakutkan baginya. Dua anggota Mike yang ditangkap dimasukkan kembali ke tahanan. Mereka memberitahu hasil pantauan dan perhitungan jarak tadi kepada Mike. Sementara itu, di Nathan James, Tom menanyakan kepada Sasha tentang profil Takehaya. Ternyata warga Jepang itu adalah seorang bajak laut yang paling ditakuti di Asia. Takehaya siarkan video ultimatum untuk Amerika agar segera meninggalkan perairan Asia. Selain itu, dua kapal perang US yang ada di Okinawa juga diminta angkat kaki. Takehaya hanya beri waktu selama 36 jam. Bila tidak diindahkan, maka semua sandera akan dihabisi. Jangan coba-coba, karena saya sudah menembak satu anggotamu, ujar Takehaya. Dua anggota Mike yang ditangkap saat memantau situasi di luar camp adalah Miller dan Diaz. Mereka disiksa habis-habisan oleh komplotan bajak laut. Bagi yang sudah menonton musim sebelumnya, kalian pasti masih ingat dengan Diaz, bukan? Seorang remaja kepala pemberontak di sebuah kota kecil di US. Kini pemuda tersebut sudah diangkat menjadi prajurit Angkatan Laut. Setelah disiksa secara brutal, Diaz dan Miller dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan. Diaz memberi informasi kepada atasannya bahwa ada satu tower pemancar yang jaraknya tidak jauh dari sini. Rencananya, tower tersebut akan dimanfaatkan oleh pasukan Nathan James untuk mengirim sinyal ke kapal. Bahan bakar kapal Nathan James saat ini tinggal 21%. Ini adalah masalah yang sangat krusial. Satu-satunya pelabuhan terdekat tempat mengisi bahan bakar sudah diduduki oleh 4 kapal perang milik Cina. Tom kembali merencanakan aksi nekatnya, yaitu pergi ke istana Presiden Peng. Ini operasi senyap, hanya beberapa anggota dengan keahlian khusus yang turun tangan. Sebagai tentara yang patuh, Tom menghubungi Presiden Jeff untuk minta izin sebelum melancarkan misi. Mike yang darahnya sudah terisi full kembali dibawa ke ruang medis milik perompak untuk dikuras. Di ruangan tersebut, secara kebetulan Mike melihat gulungan timah. Ini suatu keberuntungan karena benda tersebut sangat dibutuhkan untuk mengaktifkan tower pemancar. Tak lama kemudian, Takehaya masuk ke ruang medis dan Mike langsung melemparkan pertanyaan, untuk apa semua darah ini? Kemudian Takehaya menjelaskan kalau vaksin dari Amerika diduga beracun. Hampir seluruh masyarakat Jepang tewas setelah disuntikan vaksin. Karena darah Mike dan pasukannya sudah kebal terhadap virus, maka dari itu Takehaya mengambil darah mereka lalu ditransfusi ke tubuhnya. Takehaya tidak percaya vaksin dan lebih percaya transfusi darah untuk meredakan flu merah di tubuhnya. Selain itu, Takehaya juga yakin Amerika sengaja melakukan ini untuk menghancurkan Jepang. Lantas, mengapa harus darah Mike dan pasukan Nathan James yang dikuras? Alasannya hanya satu, yaitu dendam. Tom beserta timnya sudah tiba di markas Peng menggunakan helikopter. Operasi ini benar-benar senyap dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan satu tembakan pun. Danny langsung meledakkan power supply, lalu beberapa titik kamera pengawas juga disabotase. The Tiger ada di sana dan wajahnya terlihat babak belur setelah berkelahi dengan Wolfman. Sementara itu, Presiden Peng sedang melakukan olahraga renang. Tanpa sepengetahuannya, Tom masuk dan langsung menyergap.
Get dressed. Peng digiring Tom masuk ke ruang kerja, sedikit mencuri perhatian. Dari tatonya saja sudah jelas kalau Peng adalah seorang mafia yang menjabat sebagai pemimpin negara. Peng mengatakan kalau kunci kantor sepertinya jatuh di area kolam renang, modus seperti ini sudah terbaca oleh Tom. Kemudian ia langsung perintahkan Sasha untuk membuka pintu ruang kerja. Peng kaget bercampur marah, kok bisa Sasha berani mengkhianatinya? Tak lama kemudian, Wolfman ikut masuk ke dalam. Tom mengajukan permintaan kepada Peng, singkirkan armadamu dari pelabuhan, karena kapalku ingin mengisi bahan bakar di sana. Bila tidak kau patuhi, maka nyawamu akan melayang. Mendengar ancaman tersebut, Peng tidak justru menjadi takut, malahan ia balik mengancam, jika kau menghabisiku, maka perang antara Cina dan Amerika akan meletus, dan ini menjadi masalah besar. Bukan aku yang menghabisimu, balas Tom, tapi Wolfman. Dia sangat ahli membuat skenario kematianmu, seolah-olah kau mati tenggelam ketika sedang berenang. Barulah setelah mendengar ucapan tersebut, Peng langsung pucat dan menuruti permintaan Tom. Sementara bahan bakar kapal sedang diisi, Tom coba gali informasi tentang Takehaya dan keberadaannya. Menurut keterangan Peng, Takehaya memang bandit kelas kakap. Peng sendiri tidak suka dengan perompak tersebut dan menganggapnya musuh. Tapi terlepas dari itu semua, Peng juga sangat membenci Tom, bahkan ia sangat ingin melihat Tom mati. Tiba-tiba The Tiger mengetuk pintu dan ingin memastikan presiden baik-baik saja. Sir, 我想一个人带着。 Lebih lanjut, terlepas dari segala macam polemik, kedua belah pihak sepakat musuh mereka sama, yaitu Takehaya. Peng menyuruh Tom untuk segera meninggalkan tempat ini dalam keadaan senyap agar tidak diketahui oleh pengawalnya. The Tiger yang masih dilanda rasa curiga menemukan kunci ruang kerja presiden di area kolam renang. Kepala keamanan negara itu langsung tahu kalau presiden dalam keadaan bahaya. Tigerman bergerak cepat menutup akses pintu keluar, dan benar saja, ketika Tom dan pasukannya keluar, The Tiger bersama anggota langsung menyergap. Lokasi persembunyian Takehaya sudah diketahui Nathan James. Kapal induk perang Amerika Serikat itu langsung bergerak menuju ke sana, namun yang menjadi masalah baru, area pulau persembunyian Takehaya dikelilingi ranjau laut. All engines back full! Situasi di Nathan James panik, bagaimana tidak, menurut pantauan radar, ranjau area ini bukan hanya 1-2, tapi lusinan. Sementara itu, dari Gedung Putih, Presiden mengumumkan upaya pasukan Angkatan Laut dalam membebaskan sandera. Intip sedikit ke markas perompak, Takehaya sudah menyiapkan torpedo berukuran besar untuk menyambut Nathan James. Mike dan Hugh yang melihat torpedo tersebut turut merasa cemas. Nathan James menerjunkan satu regu pasukan untuk menjinakkan ranjau. Sejumlah perangkat pakaian selam telah disiapkan, sementara di markas presiden, semua warga berkumpul dan menyampaikan rasa prihatin kepada tentara angkatan laut yang menjadi sandera. Tim penyelam masuk ke dalam laut dan memperhatikan jenis ranjau apa yang digunakan Takehaya. Menurut informasi yang disampaikan oleh Wolfman, jenis ranjau ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Salah seorang penyelam bernama Kudelski juga melaporkan hal yang sama. Mekanisme ranjau ini lain daripada umumnya. Firasat Berg bersaudara selaku pimpinan misi kurang begitu enak, kemudian langsung perintahkan Kudelski untuk segera keluar dari sana. Dan ya, Kudelski memang keluar, tapi hanya ruhnya saja, tidak dengan jasad. Back up now! Istri Takehaya sedang kritis, dan kacaunya lagi, wanita itu sedang hamil 8 bulan. Takehaya tidak punya pilihan, ia terpaksa bernamai sejenak dengan para sandera dan minta Dr. Rios memeriksa kondisi sang istri yang bernama Kyoko tersebut. Setelah diperiksa, Rios mendiagnosa kalau Kyoko positif virus flu merah dan malaria. Nathan James mengirim tim evakuasi ke tengah laut dan regu penyelam dibawa kembali ke kapal. Sekarang, semua pasukan Nathan James sedang berpikir keras, strategi apa lagi yang akan mereka lakukan untuk melewati ladang ranjau ini. Kabar Nathan James yang terjebak di medan ranjau sudah sampai ke Gedung Putih. Presiden Jeffrey yang mengetahui situasi tersebut juga ikut pusing 7 keliling.
Seluruh awak kapal Nathan James tidak ada satupun yang mau meninggalkan kapal alias menolak dievakuasi meski mereka semua terjebak di ladang ranjau. Tom dan para perwira berkumpul di ruang meeting mengatur strategi agar bisa keluar dari situasi rumit ini. Singkat cerita, solusi sudah ditemukan tapi sangat beresiko. Ranjau milik Takehaya punya tingkat sensitivitas tinggi, jika ada sedikit gerakan ataupun suara bisa langsung meledak. Strateginya, ledakan dipancing menggunakan tali. Lalu setelah itu, tali tersebut ditarik menggunakan boat dan helikopter. Kurang lebih mekanisme seperti fisherman menjaring ikan di laut lepas. Semua pasukan bersiap. Tom menyampaikan kepada Sasha bahwa misi ini sangat berbahaya dan kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Jika semua ini gagal, hubungi presiden dan misi membebaskan Sandra harus tetap dijalankan, pinta Tom. Tadinya duet maut Danny dan Wolfman akan beraksi menggunakan boat. Namun karena ini berisiko tinggi, Wolfman dan Tom sudah sepakat. Diam-diam posisi Danny akan diganti. Pertimbangannya, Danny sudah punya anak dan istri, sementara Wolfman belum. Jadi sangat bijak kalau Danny bertugas di helikopter, sementara Wolfman tetap di boat. Tim udara dan laut menjalankan aksinya. Satu persatu ranjau mulai meledak. Perlu diketahui, Jess, Sasha, Danny, dan satu perwira punya kesempatan hidup lebih besar karena mereka sama sekali tidak akan tersentuh ledakan ranjau. Sementara Wolf dan rekannya, Cruz, nyawa mereka di ujung tanduk. Salah sedikit saja, mereka langsung pindah alam. Helikopter dan boat terus menyapu ranjau dan sejauh ini sudah belasan ranjau yang meledak. Kapal Nathan James terus mengikuti dari belakang, lalu tiba-tiba radar menangkap sinyal ada torpedo besar yang menuju ke arah mereka. Tom sampai bingung dari mana torpedo tersebut berasal. Pasalnya tidak ada kapal lain di area ini selain Nathan James. What's the bearing on that torpedo? Bearing. You got that? Tim evakuasi diturunkan, helikopter juga ikut membantu mencari Wolfman dan Cruz. Di hamparan laut yang luas ini, tidak ada yang lain selain pecahan boat yang dinaiki Wolfman dan Cruz. Semua awak di Nathan James merasakan kegalauan. Perlu diketahui, kehilangan Wolfman sama seperti kehilangan satu regu pasukan. Pencarian masih terus dilakukan, sampai pada akhirnya Borg melihat Wolfman dan Cruz terombang-ambing di tengah laut. Jelas, ini semua adalah kuasa Tuhan. Dan sepertinya dia masih menyertai Nathan James. God save Mr. James. Kebahagiaan dan kelegaan tersebut turut dirasakan Jeffrey dan semua staf di Gedung Putih. Akhirnya, Nathan James berhasil keluar dari ladang ranjau paling berbahaya di dunia. Kabar keberhasilan Nathan James melewati medan ranjau sudah sampai di telinga Takehaya. Pimpinan perompak itu perintahkan anak buahnya untuk segera meninggalkan markas. Para tawanan diminta untuk bantu angkat barang karena sebelum fajar tiba, markas sudah harus kosong. Pada saat proses eksodus, Andrea menyelinap kabur dan memasang kawat di tower komunikasi, berharap Nathan James bisa menangkap lokasi ini. Takehaya yang menyadari Andrea hilang dari rombongan langsung suruh anak buah untuk mencarinya. Untung saja Andrea kembali tepat waktu. Ia minta tolong kepada Kyoko agar tidak memberitahu Takehaya kalau dirinya tadi hilang dari rombongan. Kepada Kyoko, Andrea beralasan kalau dirinya nyasar di hutan. Sementara kepada Takehaya, Andrea mengatakan kalau dirinya bantu Kyoko angkat barang karena tidak tega melihat wanita hamil kerja sendirian. What are you doing? You're letting her work? Tom beserta awak di kapal Nathan James berhasil melacak sinyal radio dari Andrea. Tom yakin betul, ini pasti kode dari anggotanya. Ia langsung kontak ke pusat kemudi agar mengarahkan kapal menuju ke Pulau Kumonosu. Keesokan paginya, Tom dan pasukan langsung bergerak ke Pulau Kumonosu menggunakan boat. Di pulau tersebut, Takehaya sudah mengetahui soal tower pemancar yang dimanfaatkan untuk mengirim sinyal oleh tawanan. Rencana eksodus diubah menjadi strategi jebakan agar bisa menangkap Tom dan pasukan.
Tom sampai ke markas bajak laut, tempat itu benar-benar berubah jadi kosong, tak berpenghuni. Dua sandera dan istri Takehaya ada di area bawah markas, mereka bersembunyi di sana, sementara Takehaya dan sandera lainnya sedang berjalan ke tempat yang lebih aman. UAV dikirim Nathan James untuk melacak lokasi persembunyian musuh dan hasilnya pun nihil. Sepertinya pasukan Takehaya sangat ahli bersembunyi, tiba-tiba serangan dari arah tak terduga muncul, satu orang anggota Tom, Wallace, seketika tewas. He's dead. Ethan. Selang beberapa menit kemudian, Butler tewas ditembak. Perimeter. The hell, we just cleared that area. Tom melihat ada pergerakan musuh, ia langsung mengeluarkan pistol dan melesatkan tembakan. Meski tembakan Tom kurang tepat sasaran, namun jejak musuh yang melarikan diri berhasil membawanya menemukan tempat persembunyian bajak laut. Ini adalah bagian paling seru. Diam-diam Diaz berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya, kemudian menghantam kepala anggota bajak laut, lalu melarikan diri dari rombongan. Dewi Fortuna membawa Diaz bertemu dengan Tom dan pasukan, tak butuh waktu lama, dan dalam situasi yang sangat menegangkan. Ditambah lagi Mike dan sandera lainnya ditodong dengan senjata, Tom berhasil melumpuhkan pasukan bajak laut. Tom melepas ikatan di tangan Mike, haru bahagia tergambar jelas dari sorot matanya karena bisa kembali berjumpa dengan rekan seperjuangan. Satu persatu anggota dibebaskan oleh Tom dan semuanya pun menjawab dengan lantang kecuali Cruz. Ya, salah satu anggota terbaik Tom tewas dalam misi ini. Mike menjelaskan kepada Tom kalau selama ini Takehaya dan orang-orang Jepang mengira vaksin dari Amerika beracun. Amerika dianggap ingin menghancurkan Jepang lewat misi kemanusiaan vaksin gratis. Selain itu, Mike juga mengatakan kalau Rios dan Miller masih ada di markas bajak laut. Tom langsung teringat para perompak ini sangat ahli membuat tempat sembunyi di bawah tanah. Apa jangan-jangan Rios dan Miller juga disembunyikan di sana? Tom ajak Danny dan Wolfman untuk ikut bersamanya kembali ke markas bajak laut. Melihat teman-temannya bersiap untuk beraksi, Mike tidak mau tinggal diam. Ia ingin ikut bersama mereka. Satu set pakaian perang dan senjata milik mendiang Cruz dipakai oleh Mike, dan kapten kapal Nathan James ini pun siap untuk berperang. Masuk ke pekarangan markas bajak laut, tiba-tiba Tom CS diserang oleh pasukan MSS. Entah bagaimana cara para agen rahasia Cina itu bisa sampai di sini. Tidak hanya Tom dan pasukannya, Takehaya juga ikut ditembaki oleh MSS. Nathan James kirim pasukan dari udara. Rencananya kapal perang mereka tersebut akan menembakkan roket ke markas bajak laut. Namun, yang jadi masalah, target tidak terlihat dari kapal. Jadi mau tidak mau, roket milik Jesse yang jadi patokan. Misil ditembak, helikopter menghindar. Hasilnya, di ruang bawah tanah, Miller dan Rios sedang memikirkan cara untuk kabur dari tempat terkutuk ini. Sebenarnya Miller nyaris berhasil karena sukses melumpuhkan satu bajak laut dan kemudian berencana mengambil senjatanya. Tapi sayang, tangan Takehaya langsung menodongkan pistol. Rios yang ada di sana tidak mau tinggal diam dan langsung menikam bajak laut itu dengan benda seadanya. Setelah bajak laut mati, tubuh Rios sedikit gemetar karena para medis ini belum pernah membunuh orang sebelumnya. Proses Rios dan Miller melarikan diri dihadang oleh Takehaya. Kebetulan Tom dan anggotanya juga sudah berada di tempat yang sama. Takehaya mencekik Miller dan diancam akan dibunuh apabila Tom menghalangi jalannya. Kyoko yang juga ada di sana membujuk suaminya agar tidak salah langkah. Jangan sampai karena ego, Takehaya tidak bisa bertemu lagi dengan istri dan anaknya. Akhirnya, rayuan Kyoko pun berhasil dan mereka semua kembali ke kapal Nathan James. Setelah peluru di tangannya dikeluarkan oleh Rios, Takehaya langsung didatangi Tom. Simpel dan anti bertele-tele, "Kau bekerja untuk siapa?" tanya Tom kepada Takehaya. Pimpinan bajak laut itu tidak mau menjawab dan malah menuding, "Kau telah meracuni negaraku."
Mendengar ucapan tersebut, sepertinya Takehaya tidak mau kooperatif, kemudian Tom memperingatkannya. Sampai di Amerika, kau akan dituntut atas kejahatan perang dan akan dihukum. Situasi gawat kembali dihadapi Tom dan pasukannya setelah berhasil keluar dari ladang ranjau dan markas bajak laut. Kini mereka harus menghadapi kepungan dari armada Angkatan Laut Republik Rakyat Cina. Tidak mungkin yang lain, sudah pasti ini ulah Peng. Tom berpikir keras dan perintahkan anggotanya untuk mengaktifkan mode siluman. Suasana di dalam kapal langsung berubah jadi gelap. Kebetulan Nathan James melewati sebuah pulau dan beruntung radar armada Cina tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal Amerika. Tom kembali mendatangi Takehaya di kamarnya, kemudian Mike juga masuk ke sana sambil membawa sekantong darah. Sama seperti sebelumnya, Takehaya tak bisa hidup tanpa darah. Karena sudah ditolong, Tom mengharapkan imbalan dari Takehaya. Pria ex-tentara Jepang ini sekarang mau buka suara ketika kapal Amerika datang ke Jepang dan membagikan vaksin. Tak lama kemudian, seorang warga mati terkapar, ungkapnya. Mike dan Tom merasa bingung mendengar hal tersebut sebab jenis vaksin disebar sama persis dengan yang mereka gunakan. Lebih lanjut, Tom bertanya soal hubungan Takehaya dengan Peng, mengapa rentetan kejadian bisa terjadi serentak. Mulai dari pesawat meledak sampai rekan-rekannya diculik di Vietnam. Kemudian, dengan tegas Takehaya membantah punya hubungan kerjasama dengan Peng. Mari kita kenalan dengan karakter baru dalam kisah ini, Jacob, seorang reporter yang aktif menyiarkan berita tentang kondisi Amerika dari Gedung Putih. Jacob menyamar sebagai pengacara, kemudian mendatangi penjara tempat Curtis, pelaku pembunuhan Rachel Scott, ditahan. Rekaman hasil wawancara tersebut dibawa ke kantor Jeffrey untuk dibahas. Menurut keterangan Curtis, Jeffrey merupakan salah satu dalang penyebaran virus yang menewaskan puluhan ribu jiwa. Suatu hari, Jeffrey yang dalam kondisi stres berat membawa satu orang anak ke zona nyaman. Dengan sangat cepat, anak kecil tersebut menularkan virus ke puluhan orang yang ada di sana, lalu mereka semua pun tewas. Barulah setelah kejadian tersebut, Immun's Army bertemu dengan Jeff, dan Presiden US itu diajak bergabung dengan organisasi tersebut. Jacob minta Jeff mengaku, kemudian nanti pengakuan tersebut rencananya akan disiarkan ke seluruh Amerika. Bukannya setuju, malahan Jeffrey marah dan mengusirnya. Mike, Sasha, dan Tom bicara soal dugaan virus yang ada pada tubuh Takehaya sudah bermutasi. Menurut mendiang Rachel, hal tersebut tidak mungkin terjadi, lagi pula vaksin buatan Rachel sudah sangat kuat. Mustahil bisa tertular virus kecuali atas kehendak Tuhan. Tapi Sasha punya pendapat lain, bisa saja Rachel salah soal mutasi ini. Di tengah sesi diskusi tersebut, suara dari pusat kendali memanggil dua petinggi Nathan James. Ada kabar buruk, dua armada Cina sudah mengunci Nathan James sebagai target serangan. Cameron perintahkan awak kapal untuk menyiapkan misil, jaga-jaga jika kapal Cina menembak mereka. Beberapa menit kemudian, suara radio komunikasi armada Cina bocor. Rupanya kapal A milik Cina mengira Nathan James adalah kapal B, sementara kapal B menyangka kalau armada Angkatan Laut Amerika ini adalah kapal A. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Tom CS. Ketika kapal A dan B saling minta lapor titik koordinat, Tom coba mengacaukan komunikasi mereka, kemudian persis di depan kapal Nathan James ada dua pulau. Rencananya, kapal perang Amerika ini akan sembunyi di antara dua pulau tersebut sampai dua kapal Cina kehilangan target mereka. We made it to the pass. All stop, all stop. Jeffrey berubah pikiran, ia merilis video resmi terkait dosa masa lalu. Tak lupa Presiden Amerika Serikat ini minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Video tersebut ditertawakan oleh Jacob. My sincerest apology. I will continue to pursue the story wherever it leads. Sudah waktunya Kyo harus melakukan proses persalinan. Kendala dialami oleh Dr. Yos, meski dirinya adalah seorang dokter, tapi ia sama sekali tidak pernah melakukan operasi. Sasha diminta mencari anggota Nathan James yang pernah melakukan tindakan medis tersebut. Siapa sangka, Denny adalah satu-satunya yang paham soal bedah, padahal dia sendiri bukanlah dokter. Proses persalinan dilakukan dengan sangat hati-hati. Takehaya dipanggil untuk melihat proses melahirkan secara sesar dari luar ruang operasi. Perlu diketahui, begitu putra Takehaya lahir, bayi mungil itu akan langsung terpapar virus flu merah dari sang ibu. Tom menawarkan opsi kepada Takehaya, yakni bekerja sama, berikan semua informasi akurat tentang Peng. Jika Takehaya setuju, maka bayi tersebut langsung diberi vaksin. Dan jika ia menolak, maka kalian semua pasti sudah tahu apa akibatnya. Give him the kill.
Kabar buruk kembali terdengar di pusat kemudi. Kapal Cina sedang bersiap mengepung Nathan James. Mike yang benar-benar kesal dengan situasi ini dengan segera perintahkan anak buahnya untuk menyiapkan mode tempur. Sementara itu, paham betul dengan situasi yang dihadapi Nathan James, Takehaya menepati janjinya. Sepengetahuanku, kapal kalian berada di antara dua pulau, bukan? Aku punya solusi untuk mengatasi masalah ini, kata Takehaya. Peta dibuka, dengan cepat perwira angkatan laut Jepang ini membaca posisi dan cari jalan keluar yang paling efektif. Singkat cerita, Nathan James bergerak sesuai dengan arahan Takehaya. Perasaan Tom dan Mike tidak enak. Mereka curiga, apa jangan-jangan ini semua adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Takehaya. Radar ikan dinyalakan, dan benar saja, Nathan James berada di medan ranjau untuk kedua kalinya. Mike sedikit emosi mengetahui posisi Nathan James dalam bahaya. Ladang ranjau ini adalah buatanku. Aku tahu betul harus bergerak ke arah mana untuk menghindar, kata Takehaya dengan mantap, dan setir kapal pun diserahkan kepadanya. Jelas, Takehaya tidak seburuk yang dikhawatirkan Mike dan Tom. Okay, 15 seconds to triangulation. we're clear. Surrender. Fire control radar detected. All stations manned and ready. Standing by for battery. 3 remaining ships are diverting. Di ruang meeting, Takehaya mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan pasukan Nathan James karena telah menyelamatkan putranya. Selain itu, ia juga mengungkapkan rasa penyesalan atas semua kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai penebus dosa, Takehaya buka suara terkait hubungannya dengan Peng. Selama ini, Peng berusaha menjaga hubungan baik dengan Takehaya supaya kapal-kapal miliknya tidak diganggu oleh pasukan bajak laut. Peng punya sejumlah kapal yang membawa barang selundupan, dan kapal-kapal tersebut punya tanda lingkaran hitam dan dikoordinir oleh Wu Ming selaku orang kepercayaan Peng. Selain itu, soal pengepungan di klub malam Vietnam, Peng lah yang memberitahu Takehaya bahwa pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ada di sana. Takehaya tidak punya kepentingan lain ketika menculik pasukan Nathan James selain balas dendam. Kemudian soal Wu Ming, Tom tahu betul di mana mafia itu berada saat ini. Semua informasi sudah lengkap, Tom langsung kontak ke Gedung Putih untuk mengabarkan rencana selanjutnya, sekaligus minta izin ke Presiden. Menerima kabar dari Tom, Kara langsung menuju ke ruang Presiden untuk menyampaikan pesan tersebut. Awalnya Kara dicegat oleh pengawal karena tidak diizinkan masuk ke ruangan Presiden, namun setelah menyebutkan posisi dan wewenangnya, Kara diperbolehkan masuk. St. Louis sedang dilanda hujan, seolah langit pun bersedih atas kepergian Presiden Jeffrey untuk selamanya. Diduga kuat, Jeffrey melakukan tindakan konyol tersebut karena merasa dihantui dosa. Sejumlah warga tampak memenuhi halaman Gedung Putih guna memberikan penghormatan terakhir untuk Mr. Presiden. Upacara penghormatan untuk Presiden Jeffrey juga dilakukan di atas kapal Nathan James. Setelah semuanya selesai, Tom dan rekan-rekan mengadakan rapat singkat. Mike dan Sasha berencana akan menerbangkan Tom ke St. Louis guna membantu pekerjaan wali kota yang akan menggantikan posisi Jeffrey. Selain itu, terkait perseteruannya dengan Peng, Mike sebenarnya sudah tidak sabar ingin menghabisi seluruh armada laut milik Cina. Kendati demikian, sepertinya mendatangi Wu Ming bisa jadi opsi lain supaya bisa mengantongi banyak informasi. Di dek bawah Nathan James, beberapa pasukan sedang membantu Dr. Rios mencari sejumlah dokumen penelitian milik Rachel Scott. Rios ingin tahu lebih banyak informasi tentang mutasi virus, apakah semua itu benar atau hanya dugaan semata. Wali kota tiba di Gedung Putih, dia bernama Oliver yang akan menduduki posisi presiden. Oliver berkenalan dengan sejumlah staf yang ada di sana, kemudian minta disambungkan ke Nathan James. Setelah tersambung, Tom langsung menyampaikan sejumlah agendanya. Salah satu yang paling utama adalah mendatangi markas penyelundup Wu Ming. Oliver berikan izin, apalagi rencana menyelesaikan pertikaian dengan Cina sudah diagendakan ketika Jeffrey masih menjabat. Mempertimbangkan hal tersebut, kemungkinan besar Tom tidak jadi diterbangkan ke St. Louis dan tetap berada di kapal. Pasukan sudah siap melaksanakan misi mengepung markas Wu Ming di Pulau Shanzai.
Sebelum terjun ke lapangan, Jesse pantau situasi lewat udara dan hasilnya cukup mengejutkan. Shanzai hangus terbakar. Tom yakin betul Shanzai sengaja diledakkan oleh pasukan Cina. Kemudian Tom minta saran kepada Takehaya terkait masalah ini. Menurut informasi dari Takehaya, kemungkinan besar saat ini Wuming sedang mengungsi ke rumah keluarganya. Meski bukan orang baik, Wuming dikenal sangat sayang keluarga dan menjadi tulang punggung. Lokasi tempat persembunyian Wuming adalah Yunma. Pasukan yang terjun kali ini menamai tim mereka dengan nama Vulture. Senyap, rapi, dan terkendali, begitulah aksi tim Vulture dalam menyelesaikan misi. Dari kejauhan, Tom melihat Wuming sedang dipukuli. Kemudian tim bergerak perlahan, pasukan penjaga berhasil dilumpuhkan. Lalu Tom CS segera masuk ke dalam. Sedikit bocoran, pertarungan sengit terjadi antara Wolfman versus Tigerman dan pemenangnya adalah Padahal sudah babak belur dihajar pengawal Peng, tapi Wuming masih saja tutup mulut. Di tembok rumahnya, pasukan Tom tidak sengaja melihat kupon lotre. Setelah diperiksa, rupanya kupon tersebut berisi informasi kapal penyelundup lengkap dengan posisinya. Tom dan kawan-kawan semakin yakin setelah melihat salah satu kupon ada logo lingkaran hitam. Ini pasti kapal yang dimaksud oleh Takehaya sebelumnya. Situasi negara Amerika sedang tidak baik-baik saja, khususnya di St. Louis, karena krisis pangan sedang melanda. Diduga kuat, Kepala Staf Gedung Putih Ellison punya andil dalam polemik ini. Lalu bagaimanakah kronologi detailnya? Semua pasti akan terjawab. Dr. Rios berhasil menyelesaikan penelitian. Virus yang ada di tubuh Takehaya dan istrinya berukuran lebih besar daripada ukuran normal, dan Rios menduga virus tersebut memang benar bermutasi. Tapi sekali lagi, ini baru dugaan, belum bisa dijadikan kesimpulan akhir. Rios berjanji akan mengobservasi lebih dalam lagi tentang mutasi virus. Seperti biasa, urusan jalur udara cuma Jessie yang bisa diandalkan. Wanita cantik bermata sipit itu melakukan patroli bersama Sasha, Danny, dan Burke. Keker sana, keker sini, akhirnya mereka menemukan kapal dengan cap lingkaran hitam. Pengemudi kapal tersebut bergaya santai sambil menikmati sebatang racikan daun happy. Ia mengabaikan panggilan dari Nathan James dan mencoba kabur, kemudian helikopter terpaksa menghadangnya. Nyaris terjadi baku tembak karena pria tersebut tiba-tiba mengambil senjata laras panjang. Setelah diperingatkan, barulah si sehat menyerah. Pasukan langsung menggeledah kapal karena telah melanggar peraturan undang-undang internasional tentang kepemilikan senjata api ilegal. Danny mengancam akan menahan pria tersebut dan menjebloskannya ke penjara. Merasa takut karena salah, pria bertubuh sehat itu akhirnya mengaku bahwa dia memanglah seorang kurir profesional lintas Asia. Barang selundupannya berupa tepung surgawi dan langsung ditunjukkan kepada pasukan Nathan James. Sasha tidak lantas percaya karena ia paham betul Peng tidak mungkin tertarik dengan barang haram seperti ini. Selalu ada konspirasi besar di balik semua pergerakan Peng. Holy shit! Kembali ke Nathan James, misil tersebut langsung dibongkar. Di dalamnya terdapat beberapa bola silver seukuran bola baseball. Tom yakin misil ini adalah senjata kimia. Jesse dipanggil, kemudian wanita tersebut mengaku pernah melihat misil ini dibawa ke Guangzhou. Tak lama kemudian, bola meledak. Sasha mengatakan kalau Kyoko pernah menggumam tentang kabut hijau yang muncul di malam hari. Peng marah besar karena semua rencananya digagalkan oleh Thomas Chandler. Ditambah lagi pengawal setianya tewas diterkam Wolfman. Peng panggil jenderal untuk menghadap dan minta agar segera melakukan operasi militer. Dr. Rios berhasil dapat jawaban dari semua dugaan. Virus sebenarnya tidak bermutasi, melainkan dilapisi lektin. Jadi kabut hijau yang berasal dari misil milik Peng mengandung lektin yang bisa melindungi virus. Bagi penderita flu merah yang virusnya sudah terlapisi lektin, tidak akan bisa sembuh meski disuntik vaksin seperti Takehaya dan Kyoko. Sedangkan bagi yang sudah divaksin, meskipun terpapar kabut hijau lektin, mereka semua 100% tetap aman alias tidak akan tertular. Semenjak presiden baru menjabat, ditambah lagi ketidaksepahaman dengan Ellison, akses Kara dibatasi. Wanita cantik ini tidak bebas lagi masuk ke ruangan presiden. Sementara itu di Nathan James, berdasarkan semua hasil temuan, Tom menyimpulkan misi besar Peng adalah genosida.
4 minggu yang lalu, perhatikan adegan ini, bagaimana cara Cina memproduksi misil dan menyebarkan serbuk hijaunya. Hingga beberapa hari kemudian, ketika pasukan Amerika datang, para tentara Vietnam secara antusias mengantri untuk disuntik vaksin, namun sangat disayangkan semuanya sudah terlambat. Para tentara ini sudah keburu terpapar lektin. Whole nations, and they don't know it. Tom kembali berbicara dengan presiden soal informasi terbaru yang diperoleh. Cina memproduksi serbuk hijau di sebuah pulau bernama Paraiso. Presiden minta Tom agar lebih cermat, jangan mudah percaya dengan informasi yang bersumber dari ex-bajak laut dan kurir penyelundup. Meskipun demikian, Tom diizinkan oleh presiden untuk berangkat ke Paraiso, mencari tempat produksi misil, dan kalau bisa hubungi Peng sesegera mungkin. Sebagai presiden, Oliver berjanji akan semaksimal mungkin mencapai titik rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Takehaya memanggil Mike untuk datang ke ruang penahanan. Kapten Angkatan Laut Jepang tersebut mengungkap bahwa transfusi darah sudah tidak begitu berpengaruh di tubuhnya. Selain itu, Takehaya juga mengatakan tidak jauh dari tempat Nathan James berada, ada kapal miliknya. Ia menawarkan diri membantu pasukan Angkatan Laut US melawan Peng karena merasa sedikit curiga. Mike enggan merespon penawaran tersebut. Tim Velcur kembali ditugaskan untuk terjun ke lapangan. Setibanya mereka di Pulau Paraiso, ada bola tenis yang jatuh dekat lokasi Tom CS berada. Muncul seorang pria yang terlihat begitu ramah menyapa Tom dan pasukannya. Kemudian pria tersebut ajak Tom berkeliling untuk melihat area sekitar, termasuk ke sebuah pabrik. Ini bukan pabrik seperti yang dibayangkan Tom, melainkan pabrik konveksi. Sasha mencurigai salah seorang pekerja yang raut wajahnya tampak sangat tertekan. Keluar dari pabrik, seorang bocah kecil berlari kencang mengejar anjing kesayangannya yang lepas. Denny yang lihai membaca situasi langsung mengejar gadis kecil tersebut. Barulah diketahui kalau di pulau ini ada pabrik lain selain konveksi. Diduga kuat, 80% penduduk di sini adalah budak. Pria pimpinan pulau ini menyusul Denny bersama Tom dan pasukan. Ia coba membungkam gadis tersebut, tapi sayang sudah terlambat karena Tom telah mendengar semuanya. Tom dan rekan-rekan langsung dibawa ke pabrik menggunakan mobil. Dalam perjalanannya, Tom curiga melihat sebuah tempat yang mirip logistik militer. Kemudian ia memaksa masuk ke dalam. Pabrik tempat produksi senjata pemusnah massal milik Peng sudah kosong. Sepertinya Presiden Cina itu tahu kalau Tom pasti akan datang ke pulau ini. Menurut tulisan yang ditemukan Sasha, kuat dugaan misil-misil tersebut sedang dibawa ke Korea. Singkat cerita, kembali ke kapal, Tom dan para rekan berdiskusi tentang rute mereka sekarang. Takehaya yang juga ada di sana ikut bantu menentukan jalur laut paling aman menuju Korea. Tom Chandler kontak ke kapal Hayward yang dipimpin oleh Kapten Melan. Setelah itu, Nathan James juga kontak ke kapal Shackleton. Sekarang 3 kapal perang US siap membasmi armada perang Angkatan Laut Cina. Di Gedung Putih, ada Dennis yang merupakan rekan kerja Kara, berhasil meretas radio komunikasi yang entah milik siapa. Kuat dugaan, sinyal radio tersebut berasal dari gedung ini. Sejumlah kata sandi berhasil dipecahkan. Kara juga punya firasat yang tepat, mencocokkan sandi dengan rentetan kejadian beserta lokasinya. Hasilnya, 1000% Kara yakin Nathan James sedang dijebak. Formosa Strait between Taiwan. All ships, stop, stop, stop! Di antara 3 kapal perang Amerika, hanya Nathan James yang masih bertahan. Tak hanya itu, Nathan James juga berhasil menghancurkan armada tempur darat milik Cina, kemudian mengirim tim udara dan laut untuk melakukan proses evakuasi.
Balik ke Gedung Putih, Senator River menghampiri Kara lalu bertanya, bagaimana kau bisa tahu kalau Nathan James akan diserang? Jawaban Kara simpel, hanya insting pak. Tiba-tiba ada panggilan dari Tom yang mengabarkan bahwa Nathan James akan memutuskan kontak untuk sementara waktu karena khawatir radio komunikasi mereka disadap. Sebagai informasi, satu kapal perang Amerika hancur dan satunya lagi rusak parah. Presiden masuk ke ruangan karena mau bicara dengan Tom, tapi sudah terlambat. Kepala Staf Angkatan Laut itu keburu menyudahi panggilannya. Rivera keluar kantor, sementara Presiden dibawa Ellison masuk ruang kerja. Di sana, Ellison ajak Presiden Oliver untuk bekerja sama dengannya. Patut diduga Ellison ada kaitannya dengan Peng dan semua tragedi yang menimpa Nathan James, termasuk Presiden Jeffrey. Oliver kaget bukan main, pasalnya ia sama sekali tidak menyangka Ellison seburuk itu. Di tempat lain, ada Kara yang diam-diam membuntuti Rivera. Rupanya, pejabat publik itu ada janji bertemu dengan rekan sejawat Beatty. Tak lama kemudian, mobil misterius muncul dan menembak dua pejabat ini hingga tewas. Kara menghampiri Rivera, lalu coba mencari bantuan medis. Tidak usah, kata Rivera. Mereka semua terlibat dan saat ini kau dalam posisi bahaya. Lanjutnya, Kara merasa bingung apa yang dimaksud oleh Rivera. Tak lama setelah itu, dua mobil polisi datang ke TKP. Mengetahui situasi dan kondisi sudah tidak aman, Kara minta bantuan ke ayah Tom, Jed, untuk membawa ibu dan putranya pergi jauh dari kota ini. Di Nathan James, Maylan dipanggil Tom untuk melihat langsung proses peledakan kapalnya yang sudah rusak parah. Kapten kapal USS Hayward itu tidak tega menekan detonator sehingga Tom yang bertindak sebagai eksekutor. Setelah keluarganya dibawa pergi oleh Jed, Kara menuju ke sebuah restoran dan menghubungi Ellison. Apakah kau bisa ke sini? Datang sendiri dan jangan ajak siapapun, karena situasi sedang tidak aman. Aku hanya percaya kepadamu, ujar Kara. Tak lama kemudian, bukan Ellison yang datang ke sana, melainkan pasukan khusus Presiden. Mike menemui Takehaya dan rencananya Nathan James akan bekerja sama dengan pasukan bajak laut untuk menemukan lokasi Peng. Tidak masalah, Takehaya dengan senang hati membantu. Di koridor kapal, Maylan menghampiri Tom dan memintanya untuk membatalkan kerjasama dengan bajak laut karena dianggap berbahaya. Tom menolak saran tersebut, justru sekarang ia malah berbalik curiga kepada Maylan. Sorot mata kapten kapal Hayward itu seperti menyimpan misi terselubung. Tak lama kemudian, pasukan bajak laut naik ke kapal. Setelah negosiasi, para perompak ini setuju untuk bekerja sama dengan pasukan Nathan James. Tentu saja, semua ini tidak akan mulus tanpa andil Takehaya sebagai perantara. Ellison sudah sangat jengah menghadapi aksi heroik Tom dan pasukannya. Ia minta kepada Presiden menandatangani surat penahanan Tom Chandler atas dugaan penjahat perang dan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Peng. Ini gila dan benar-benar gila. Tom yang merupakan seorang pahlawan malah difitnah dengan keji. Oliver sebenarnya tidak mau menandatangani surat tersebut, tapi apa boleh buat. Kara terpaksa minta bantuan kepada Jacob, pers resmi Gedung Putih. Ia mengabarkan kepada wartawan tersebut tentang kematian Rivera dan Beatty. Jacob terkejut mendengar berita itu karena ia sendiri malah belum tahu kalau ada pejabat tewas. Lebih lanjut, Kara minta Jacob periksa ruang kerja Beatty sebelum tempat itu dikosongkan. Masuk sebuah pesan sandi ke kapal Nathan James. Pesan tersebut ditujukan untuk Maylan. Setelah diterjemahkan, pesan tersebut berisi surat penahanan Tom Chandler. Kepala Staf Angkatan Laut itu tidak mau berkutik karena tak ingin terjadi pertumpahan darah sesama anggota. Tom dibawa ke tahanan, begitu juga para pasukan elitnya, Danny, Burke, dan Wolfman. Kapal Nathan James jatuh ke tangan Maylan. Mike mengabarkan reformasi kepemimpinan ini kepada semua awak. Attention all hands. Captain Tom Chandler has been relieved of duty and placed under arrest. Joe Malin has taken command of the ship. Sasha masuk ke ruangan tempat Tom ditahan. Dalam dialog mereka, Tom minta Sasha untuk menjadi kuasa hukum, mengurus semua kasus yang dituduhkan kepadanya. Tanpa ragu, Sasha langsung setuju. Jacob sampai ke Gedung Putih. Sangat disayangkan, ruang kerja dua pejabat yang tewas kemarin sudah dikosongkan dan dijaga oleh pasukan pengawalan. Jacob kembali ke apartemen dan menceritakan ini semua kepada Kara. Paham dengan situasi di sana, Kara langsung kontak Dennis untuk minta bantuan. Singkat cerita, Dennis sampai ke tempat Jacob dan membocorkan sejumlah proyek yang lagi dikerjakan Ellison di beberapa kota. Di ruang makan kapal, Miller dan O'Connor terlibat pertengkaran. Miller tidak terima dengan pernyataan Connor yang seolah menyindir Tom.
immediately. Break it up! Break it up! See you there! The hell is the matter with you? Kembali ke apartemen Jacob, setelah dipelajari, sejumlah proyek milik Ellison adalah gudang penyimpanan makanan dan melibatkan instansi militer. Sebagai informasi, Ellison dan antek-anteknya memanfaatkan kondisi pasca pandemi, stok bahan baku makanan atau kebutuhan pokok negara ditimbun oleh Ellison, otomatis program kupon makan gratis yang dibuat Jeffrey sudah tidak berlaku. Kuponnya ada, tapi makanannya tidak, ya sama aja bohong. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aksi menegangkan juga terjadi di Nathan James. Mike dan Sasha melumpuhkan penjaga yang bertugas di depan ruangan Tom ditahan. Setelah itu, dua jagoan ini membebaskan pasukan elit Nathan James dan situasi pun berubah kembali. Tom dan Sasha masuk ke ruang interogasi. Di sana sudah ada Melan dan rekan-rekan. Tom diminta untuk membaca pembelaan. Secara garis besar, Tom bersumpah tidak pernah melakukan kecurangan selama dirinya bertugas sebagai tentara Angkatan Laut US. All the rules were thrown out. The Navy taught me many things. Taught me to adapt. The core values that run through all of our... I serve my sailors as they... My resolve and my dedication to the Navy never failed. What the hell is this? This was never about your guilt or innocence. Thank you for removing those for me. Question them in Hilo Bay 2. Let's go. On your feet. Dalam situasi genting seperti ini, kita sangat merindukan sosok heroik, setia kawan, dan pemberani. Siapa lagi kalau bukan Tex Nolan? Entah di mana sekarang jagoan tengil tersebut, Kara dan Jacob melakukan perjalanan keluar kota. Situasi sekarang jauh berbeda. Beberapa kota sedang membangun tembok pembatas yang besar dan kokoh. Kara mengatakan kepada Jacob bahwa ada satu teman lama yang bisa dipercaya sekaligus diandalkan. Jadi sekarang Kara mengajak Jacob menemui orang tersebut. Siapakah sosok yang dimaksud Kara? Tidak perlu menunggu lama untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena sosok teman sekaligus pahlawan yang dirindukan ini akhirnya muncul, Tex. Ya, dia seperti dewa penolong yang hadir saat situasi genting. Tex dipukuli hingga babak belur karena dianggap tidak becus bekerja oleh Roberta. Tex dituduh mengambil stok makanan yang ditimbun Roberta, kemudian membagikannya untuk masyarakat yang kelaparan. Emosi Roberta semakin memuncak ketika dirinya mengetahui Tex adalah teman akrab Kara. I had some fellas swing by your place. Tex, it's Kara. Something's going on in St. Louis, and I need your help. Up here. Ellison teringat perlakuan kejamnya terhadap Jeff, jadi semua sudah jelas. Jeffrey bukan mati karena mengakhiri segalanya, melainkan sengaja dihabisi oleh si wanita keji. Sekarang Ellison memaksa Oliver untuk membacakan pidato sakral soal perubahan konstitusional negara Amerika. Oliver menolak, tapi ia diancam, dan lagi-lagi Oliver terpaksa melakukan. Menurut informasi dari Takehaya, Peng sekarang sedang menuju ke Jepang. Presiden Cina itu seperti punya dendam kesumat dengan negara Jepang. Tujuan Peng ke Jepang ingin memusnahkan arsip negara dan benda-benda bersejarah. Ini benar-benar tidak boleh dibiarkan. Materials important to my people. He wants to erase my culture. Awak kapal Nathan James langsung menggelar briefing singkat. Misi kali ini menerjunkan dua tim, satu ke gedung arsip, satu ke kapal perang milik Cina. Semua pasukan sepakat, kemudian langsung bersiap. Tiba-tiba Melan muncul dan menyadari bahwa Tom tidak seburuk yang dikabarkan. Melan menawarkan diri membantu misi ini. Tanpa dendam, Tom menerimanya dengan senang hati. Kara sampai ke tempat yang telah ditentukan untuk menemui Tex. Rupanya, anak buah Roberta sudah lebih dulu tiba di sana, menjebak Kara dengan menyamar sebagai orang suruhan Tex.
Kara dibawa ke markas Tex. Jagoan berambut panjang tersebut menjelaskan hubungannya dengan Roberta. Akhir-akhir ini, Roberta minta bantuan Tex untuk mengamankan wilayah kota tempat ia tinggal, termasuk barang dan aset yang ada di sana. Jacob menghampiri Kara dan Tex, kemudian menyampaikan isi pidato Oliver. Sederhananya, Oliver dipaksa membubarkan legislatif Amerika dan pemerintahan dipegang mutlak sepenuhnya oleh presiden. Lebih lanjut, Dennis berhasil dapatkan kartu akses ke Gedung Putih dan Tex CS bergegas berangkat ke sana. Pasukan Nathan James bersiap melakukan operasi. Mike pimpin pasukan pembajakan kapal Cina, sementara Tom mengomandoi serangan ke gedung arsip Jepang. Khusus dalam misi kali ini, Takehaya dipersenjatai dan diajak ikut. Singkat cerita, kapal militer Cina berhasil dimasuki oleh Mike dan dengan cepat diambil alih. Sementara pasukan Tom sedang sibuk baku tembak, Mike masuk ke ruang kendali dan mengikat semua angkatan laut Cina. Tentara Angkatan Darat Cina melakukan kontak ke kapal. Mereka ingin memastikan bahwa situasi kapal saat ini aman terkendali, tapi karena tidak ada jawaban dari pasukan Cina di kapal, tentara Angkatan Darat yakin bahwa kapal tersebut dibajak. Kapal milik Cina lainnya mengirim misil ke tempat pasukan Tom berada. Beruntung, kapal Nathan James sigap menghalau serangan tersebut. TAO, get a lock on those birds and fire at will. All missiles destroyed. Menekan tombol misil ke arah Nathan James. Mike yang mengetahui hal tersebut berusaha membelokkan misil rudal ke arah kapal Cina yang satunya. Tom dan pasukannya berhasil melumpuhkan semua tentara MSS dengan strategi ofensif. Peng memang berhasil melarikan diri dari kepungan Tom, tapi tidak dari Takehaya. Di tengah kesedihannya meratapi benda-benda bersejarah milik negaranya hancur, Takehaya melihat Peng sedang lari, kemudian menjelang detik-detik kematian Peng, Tom sempat menanyai Presiden Cina itu soal rekannya yang ada di Amerika. Peng tidak mau menjawab dan hanya mengatakan kalau sekarang Tom tinggal sendiri, tidak ada satupun orang dari parlemen Amerika yang berada di pihaknya. Misi kali ini selesai dengan sempurna. Takehaya tidak mau ikut lagi bersama pasukan Tom dan memilih untuk menetap di sini. Like my son. Di Gedung Putih, Oliver membacakan pidatonya di hadapan semua orang. Sementara itu, Tex, Kara, dan Lucas sudah siap dengan aksi mereka. Lucas bertugas mengacaukan situasi dari luar agar presiden dibawa masuk ke dalam. Detik-detik pidato berakhir, Oliver bersuara lantang bahwa semua ini bukan keinginannya, melainkan dipaksa. Lucas ditangkap. Anak buah Tex lepaskan tembakan ke arah pengawal dan presiden pun langsung dibawa masuk. Di dalam, Tex dan Kara bersiap mengevakuasi presiden. Di kapal Nathan James, Kyoko mengucapkan salam perpisahan kepada Tom sekaligus mendoakannya. Perlakuan Tom dan pasukan Nathan James terhadapnya sangat luar biasa dan akan selalu dikenang. Keputusan Kyoko pulang bersama Takehaya disusul juga oleh Jessie. Ya, wanita cantik bermata sipit itu juga meninggalkan Nathan James dan pergi menyebarkan vaksin ke wilayah Asia. All set to deliver the
Ellison mulai menyiarkan video propagandanya atas insiden yang terjadi tadi siang. Ia menyebut kalau semua itu adalah ulah Tom Chandler. Melan juga mengetahui aksi busuk para pejabat negara. Atas perintah Tom, Melan coba menghubungi para jenderal yang ada di sejumlah negara bagian. Namun sayang seribu sayang, para jenderal yang baik sudah lebih dulu dihabisi. Atas semua kejadian ini, Tom memutuskan putar haluan Nathan James menuju ke Amerika. Agitators breached our walls and tried to take control. Till today, the regional leaders and I have guarded the truth for this. He was murdered. He orchestrated the deaths of Jeffrey Michener leaders, and I would like to assure you that his highest-ranking generals, his men and women, are to report to command I of the can't put the regional generals on leaders. the line. Those men are already dead. Di sejumlah negara bagian, termasuk Las Vegas, sedang ada pemadaman listrik. Rombongan Tex sedang menganalisa situasi. Upaya yang sama juga sedang dilakukan Tom di kapal Nathan James. Kesimpulannya, Tom beserta pasukannya akan menghadapi pasukan militer Amerika. Ellison beserta semua orang yang kalian lihat di ruangan ini adalah dalang dari kehancuran Amerika Serikat. Selain Ellison yang merupakan staf negara, bisa dibilang Roberta dan orang-orang ini adalah konglomerat yang menggali semua hasil bumi lalu menimbunnya. Otak dari semua aksi ini berasal dari satu orang, yaitu Ellison. Kemudian mereka semua pindah ke ruang kerja dan Kolonel Witt sudah menyiapkan komputer rudal. Jadi begitu Nathan James masuk ke Amerika, kapal perang itu akan langsung hancur berkeping-keping. Kara yang sudah mengetahui kedatangan kapal Nathan James langsung pergi ke area pantai untuk menyambut suami dan rekan-rekannya. Sementara itu, situasi di Nathan James mendadak jadi panik. Menurut pantauan radar, misil sedang menuju ke arah mereka dan pupus sudah harapan Kara untuk hidup bahagia bersama Danny dan putra mereka. Wanita cantik ini memutuskan untuk pergi menjemput putranya, tapi sebelum itu Kara berencana balas dendam. Beberapa menit kemudian, kendaraan militer melintas di dekat mereka. Kendaraan tersebut pasti ditugaskan untuk memastikan Nathan James sudah hancur sesuai rencana apa belum. Muncul ide di kepala Tex, mereka pasti kembali ke markas untuk melaporkan situasi dan kondisi. Ayo kita buntuti mereka, ajaknya. Singkat cerita, Kara dan rombongan sampai ke area gudang. Di sana terdapat banyak sekali makanan yang ditimbun dan akan segera didistribusikan ke gudang milik pejabat lainnya. Sebagai informasi, area ini dikawal ketat oleh pasukan tentara. Kara coba menyelinap dengan hati-hati, tak sadar ada orang di belakangnya. Mulut Kara dibekap. Tak lama setelah kejadian tersebut, adegan mengharukan kembali terjadi. Tex akhirnya bertemu dengan pasukan Nathan James. Entah mengapa aku tidak terkejut kalau kau ada di sini, ucap Tom sambil tersenyum bahagia. Aku akan selalu ada selama ada masalah dan keanehan berkepanjangan, balas Tex sambil jabat tangan Tom. Lalu Kara dibawa Danny menghadap Tom dan pasukannya. Tak mau buang waktu, Tom langsung membagi tim dan tugas masing-masing untuk melancarkan misi menguasai tempat ini. Pagi pun tiba dan Mike masih memantau situasi di area gudang. Tak disangka, tempat ini dibackingi oleh Jenderal Bintang 4 bernama Bradley. Di titik kumpul, Putri Tex sedang mengajari Presiden cara memegang senjata. Sementara itu, ayahnya bicara dengan Tom. Kau pasti menyalahkanku atas kematian Rachel, bukan? Tanya Tom kepada Tex. Tidak, Cap. Aku menyalahkan kita berdua. Sekarang aku sudah memaafkanmu, jawab Tex. Selang beberapa saat kemudian, Sasha dan Mike kembali untuk melapor. Setelah dijelaskan situasi di sana, Tom atur siasat mencegat jalur akses kereta yang membawa makanan. Kemudian semua anak buah Bradley akan disadarkan agar mau kembali ke jalan yang benar. Sejauh adegan dari kisah ini bisa disimpulkan hanya ada dua orang yang punya skill di atas rata-rata. Mereka adalah Tex dan Wolfman. Selain ahli bertarung dan menguasai semua senjata, Tex dan Wolfman juga ahli merakit peledak. Setelah menyelesaikan tugasnya memasang peledak di rel, Tex dan Nolan merapat ke posisi Tom. Alisa yang berada di Nathan James berhasil mendengarkan percakapan dari pihak musuh. Ternyata kereta yang sedang melintas ini bukan membawa makanan, melainkan manusia. Alisa langsung mengabarkan kepada Tom dan kereta akan segera diberhentikan.
Bradley dan anggotanya berhasil diamankan oleh Tom. Begitu gerbong kereta dibuka, terlihat banyak orang berada di dalam sana. Mereka secara sukarela ikut perjalanan ini karena dijanjikan akan diberi makanan. Lalu sekarang, bagaimana cara Bradley dan seluruh warga menolak ambisi Ellison? Semua stok makanan ada dalam genggaman wanita serakah tersebut. Masyarakat kelaparan dan rela melakukan apa saja demi bisa makan. Punya banyak uang pun belum tentu bisa membeli asupan. Kabar soal kereta yang mengalami kendala sudah diketahui oleh Ellison. Ia perintahkan Castillo untuk memeriksa situasi di gudang. Ringkas cerita, Castillo sampai di area gudang dan menanyakan kepada Bradley soal kendala yang terjadi. Tiba-tiba Tom muncul dan langsung menangkap Castillo. Sementara itu, Bradley yang sudah mulai sadar diminta beri komando untuk semua anggota agar mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Commander-in-Chief! Kara dan Tex masuk dalam kapal Nathan James, mereka pun disambut hangat oleh semua awak yang ada di sana. Tom membujuk Castillo agar mau bekerja sama, sementara di Gedung Putih, Ellison baru tahu kalau Nathan James belum hancur. Kapal Cina yang dibajak oleh pasukan Nathan James sengaja dibawa ke Laut Amerika untuk dijadikan target misil. Jadi, kapal yang meledak tempo hari bukanlah Nathan James, melainkan kapal Cina. Tom mendarat di San Diego dan disambut oleh Melan. Tempat ini dijadikan kamp pengungsi. Menurut cerita warga yang ada di sana, suatu hari pasukan dengan pakaian marinir mendatangi warga. Kemudian kupon makan gratis dan benda-benda berharga mereka dirampas. Aksi dari para oknum tersebut membuat citra Angkatan Laut jadi rusak di mata masyarakat. Tom menyusun strategi untuk mematikan langkah Ellison. Rencananya Tom akan menangkap semua donatur Ellison. Pasukan dibagi menjadi beberapa tim. Singkat cerita, semua awak bersiap, kemudian mereka berangkat. Island Air Station, Nathan James. 5.15, have a good day. Sasha merapat ke St. Louis, targetnya adalah Ellison. Tex ada di Texarkana dengan target Roberta, lalu di Des Moines ada Danny, sasarannya Wilson. Terakhir, di New York City ada Croft yang akan disergap oleh Wolfman. Tom yang tidak ikut dalam misi ini hanya beri aba-aba dari Nathan James. Price ain't here. Living room clear. Approaching bedroom. Negative on Shaw. Ellison dan Roberta gagal ditangkap. Dua wanita ini sekarang sedang berada di Gedung Putih dan berencana menghancurkan kapal Nathan James menggunakan misil. Selain itu, Ellison tega mengkhianati semua rekannya kecuali Roberta. Tapi mengingat track record Ellison, ini hanya masalah waktu saja. Roberta pasti sebentar lagi juga akan disikat. Keesokan paginya, Rachel dan tim pantau situasi di Gedung Putih. Penjagaan di area tersebut semakin diperketat, tampak banyak sekali pasukan bersenjata yang berjaga di sana. Kolonel Witt yang ada di dalam gedung membidik Nathan James dan melepas misil. Sementara itu, akhirnya Tom mengetahui kalau misil-misil tersebut dilepaskan menggunakan drone. Suasana semakin tegang, Tom Chandler minta semua regu merapat ke Gedung Putih karena pasti Sasha tidak mampu menghadapi semua pasukan yang ada di sana hanya berdua dengan Burke. Kini semua tim sedang dalam perjalanan menuju ke markas presiden. Di dalam gedung, semua terjadi sesuai dengan prediksi. Roberta tewas ditembak dan misil dilesatkan. Nathan James berhasil menghalau tembakan pertama, tapi tidak dengan serangan kedua. Kapal Nathan James mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tembakan misil. Agar tidak kena serangan berikutnya, mode spy diaktifkan. Kapal Nathan James tertutup asap hitam tebal hingga membuat Kolonel Witt sulit membidik. Agar komunikasi Nathan James dengan tim lapangan tidak diketahui lawan, Tom aktifkan mode MCOM atau fitur senyap tanpa radio.
on auto fire. They've already... An impact on the water. Burke, Sasha, dan Kara terjebak di ruang kerja presiden. Mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa kecuali bersiap menghalau serangan musuh. Dari luar ruangan, terdengar suara tembakan. Ternyata pertolongan yang diharapkan tiba tepat waktu dan pasukan Nathan James selamat dari kepungan musuh di Gedung Putih. Ellison sampai di hanggar dan bersiap pergi menggunakan pesawat. Pada saat yang bersamaan, Mike dan Wolfman tiba di sana. Mereka meminta kepada Kolonel Witt agar diizinkan menangkap Ellison. Permintaan tersebut jelas ditolak mentah-mentah oleh sang kolonel. Kemudian ia menyampaikan kalau Ellison ingin melakukan proses negosiasi. Di kapal, Tom dapat panggilan dari Ellison. Putra dan putrinya saat ini ditahan oleh Ellison. Jika ingin anakmu selamat, segera ke sini dan serahkan diri, kata Ellison. Tom marah besar dan mengancam, kalau sampai terjadi sesuatu kepada anak-anakku, aku akan mencari dan membunuhmu, tegas Tom. Tom sampai di bandara, telinganya sudah tertutup mendengar saran dari Sasha. Tanpa pikir panjang, Tom langsung naik ke pesawat. Kara dan Tex menawarkan diri menemani Tom masuk. Setibanya di dalam pesawat, Tom melihat ada noda darah di leher putrinya. Darah tersebut rupanya milik ayah Tom. Ya, Jet tewas dihabisi antek-antek Ellison. Tom perintahkan Kara untuk segera membawa pergi kedua anaknya. Pasukan pengawal Ellison minta agar Tex juga ikut Kara turun dari pesawat dan biarkan Tom di sini sendiri. Ketika baru turun, Tex memanfaatkan situasi dengan menaiki pesawat dari pintu belakang. Pesawat bersiap lepas landas sambil dikawal army barikade yang berhadapan face to face dengan pasukan Nathan James. Mike tidak mau menembak rekan satu institusi. Secara baik dan bijaksana, Mike membujuk para kopral bawahan Witt dan mempengaruhi pikiran mereka, menyadarkan mereka bahwa tindakan ini salah besar. Di dalam pesawat, Ellison mengungkapkan rencananya. Begitu pesawat ini take off, Tom akan dibawa ke sebuah tempat yang aman dari kejaran Nathan James, lalu akan dibunuh di sana. Selain itu, bicara soal motivasi, sederhananya Ellison ingin memperkaya diri sendiri dan semua orang yang berada di pihaknya. Bagi Ellison, pandemi virus flu merah sudah terlanjur membuat negara ini hancur dan kehilangan moral, jadi menurutnya lebih baik dihancurkan saja sekalian. Menyinggung soal kematian Jeffrey, Ellison sengaja menghabisi nyawa presiden karena ingin balas dendam. Aksi lama yang pernah dilakukan Jeff, membawa bocah yang sudah tertular virus ke zona aman, mengakibatkan keluarga Ellison ikut tertular dan tewas. Pada waktu itu, kebetulan keluarga Ellison ada di zona aman tersebut. Tom yang emosinya sudah memuncak menyuruh Ellison bangun sambil menodongkan pistol. Tex jalan mendekat dan meminta Tom untuk tidak gegabah. Tex 100% yakin bahwa Tom adalah sosok pemimpin yang berhati mulia. Langkah demi langkah Tex berjalan, barulah ia menyadari bahwa dirinya kena tembakan. Tom merasa sedih kehilangan teman akrabnya. Ellison dengan angkuh menantang Tom agar membawanya untuk diadili sesuai dengan undang-undang negara yang berlaku. Selain itu, Ellison juga berkata bahwa Tom adalah seorang yang naif. Menangkapku bukanlah solusi, karena setelah ini pasti akan ada yang menggantikan posisiku dengan misi yang sama, kata Ellison. Mendengar semua ocehan wanita kejam ini, Tom sudah tidak tahan lagi. Akhirnya Mike berhasil menyadarkan Witt dan para anggotanya, kemudian ia berlari menuju pesawat. Mike tidak menyangka Tom yang selama ini dikenal sangat sabar bisa sampai melepaskan tembakan ke arah Ellison. Bila diperhatikan dari raut wajahnya, Tom seperti tidak sadar telah menembak Ellison dan ada rasa penyesalan. Di atas kapal Nathan James, Tom benar-benar mengutarakan rasa penyesalannya kepada Mike. Di sisi lain, ia teringat dengan ucapan Ellison bahwa negara ini telah kehilangan kompas moral. Harus ada sosok hebat membimbing negara ini kembali ke jati diri terbaik yang sebenarnya, dan sosok tersebut bukanlah Tom. Akhirnya, setelah penantian panjang, Danny bertemu dengan putranya. Rasa haru menyelimuti tatkala melihat wajah sang putra sangat mirip dengannya. Di Gedung Putih, Presiden menyampaikan pidato permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Amerika Serikat. Ia mengakui kesalahannya karena tidak cukup berani menentang Ellison. Terakhir, Presiden ini berjanji akan segera memperbaiki semua situasi ini dan menjadi kembali normal.
Tekad Tom sudah bulat untuk pergi dari Nathan James. Sasha coba menahannya, tapi mungkin menurut Tom ini adalah keputusan terbaik. Sedih memang, tapi biarkanlah. Semua suka dan duka Tom selama di Nathan James akan menjadi kenangan abadi di sepanjang hidupnya. Keluar dari pintu kapal, semua pasukan memberi penghormatan terakhir kepada Tom. Mike yang juga ada di sana berkata, "Selamat jalan Kapten, jangan lihat ke belakang." Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!